ini kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf. Jika di materi sebelumnya kalian telah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas, di mana gagasan pokok itu terdapat di dalam kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas berada atau terkandung di dalam kalimat penjelas atau pendukung. Pada materi kali ini, kalian akan belajar mencermati hubungan antar gagasan di dalam paragraf, kemudian menyajikan hasil identifikasi kalian tentang hubungan antar gagasan. Yang pertama, pengertian paragraf. Menurut Bapak Goris Keraf, paragraf merupakan suatu kumpulan dari kalimat yang saling berkaitan dalam suatu rangkaian, wujudnya bentuk teks, untuk membentuk ide atau gagasan. Jadi satu paragraf itu hanya berisi satu ide utama, tapi dijabarkan atau dijelaskan dalam beberapa kalimat. Seperti kemarin, gagasan utamanya hanya satu, kemudian diberi gagasan penjelas atau kalimat pendukung. Paragraf berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Kedua, paragraf berdasarkan isi dan tujuannya. Yang pertama, kita bahas dulu paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama yaitu disebut paragraf deduktif. Ingat, deduktif, depannya deduk. Paragraf ini memiliki gagasan atau pikiran utama berada di awal rangkaian kalimat atau rangkaian di awal paragraf. Biasanya setelah para kalimat utama memproduksi kalimat pertama, itu dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Secara visual bentuknya seperti di sebelah kiri, piramida terbalik. Yang warna biru tua itu adalah kalimat utamanya yang berisi gagasan pokok. Kemudian di bawahnya adalah kalimat-kalimat penjelas atau pendukung yang isinya atau di dalamnya terkandung gagasan-gagasan pendukung atau penjelas. Yang kedua, paragraf induktif. Ini tadi deduktif, ini induktif. Paragraf induktif ini kebalikan dari deduktif. Jadi kalimat utama yang berisi gagasan pokok berada di bagian akhir paragraf. Biasanya bersifat menyimpulkan kesimpulan atau penegasan. Kalian lihat gambar di sebelah kiri, itu bentuknya seperti piramida. Jadi mulai dari kalimat pertama, kedua, dan selanjutnya itu adalah kalimat-kalimat penjelas yang berisi gagasan-gagasan pendukung atau penjelas. Kemudian paling akhir kalimatnya berupa kesimpulan dari penjelasan. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Dikatakan paragraf campuran karena
kalimat utama berada pada dua posisi, yaitu di awal dan di akhir. Biasanya pada awal itu disebutkan gagasan pokoknya, kemudian diberi penjelasan pada kalimat selanjutnya. Di kalimat akhir itu ada penegasan atau kesimpulan yang sama dengan kalimat pertama. Ya, mungkin susunannya saja yang berbeda, susunan kalimat, susunan kata-katanya yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Paragraf deduktif. Ini ada satu paragraf. Lihat ya, dan baca dulu. Ada berapa? Satu, dua. Ada 4 kalimat dalam satu paragraf. Kita cek, kita cermati. Kalimat pertama. Kalimat pertama, ada beberapa jenis dendeng di dalam masakan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Jelas, yang dibicarakan di sini adalah tentang dendeng, khususnya dendeng balado. Kalimat pertama. Kalimat kedua, makanan ini merujuk pada dendeng tadi. Jadi masih ada kaitannya dengan yang pertama. Ya, gagasan di kalimat kedua ini adalah asal atau bentuk dendeng. Makanan ini terbuat dari daging sapi, asalnya daging sapi yang dipotong tipis dan melebar, bentuknya tipis. Kalimat selanjutnya, daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Gagasannya, proses membuat dendeng. Setelah tadi diiris tipis dan melebar, kemudian dijemur sampai kering. Proses membuat. Kalimat terakhir, setelah dijemur, daging sapi digoreng, kemudian diberi bumbu bahan berdasar cabai atau yang disebut dengan bumbu balado. Gagasan dari penjelas ini adalah ciri khas dendeng balado. Jadi ada dendeng-dendeng yang lainnya yang memiliki ciri khas lain. Ini yang dibicarakan adalah dendeng rasa balado, dendeng sapi dengan bumbu balado. Kita sudah menemukan 4 kalimat. Pada kalimat pertama, kalian lihat itu berbicara tentang dendeng balado. Kedua, sama bentuk dendeng balado. Ketiga, proses membuat dendeng balado. Keempat, ciri khas dari dendeng balado. Nah, hasil identifikasi kita tulis bahwa kalimat awal merupakan kalimat utama karena mengandung gagasan pokok itu dendeng. Sedangkan kalimat kedua hingga keempat adalah kalimat penjelas karena menjelaskan tentang dendeng balado. Kesimpulannya, paragraf ini adalah paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utama atau gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Oke, sekarang lanjut ke contoh kedua, paragraf induktif. Silakan dibaca. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan oleh petugas kebersihan saja. Ini yang dibicarakan adalah tentang menjaga kebersihan. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat. Kok bisa tahu, Pak? Lihat berapa kalimat itu hanya dilihat dari titiknya saja. Jumlah titik itu yang dihitung dibandingkan berapa. Oke, kita cek.
kalimat pertama. Kalimat pertama, menjaga kebersihan dilakukan oleh petugas kebersihan. Jadi di sini dibicarakan adalah petugas kebersihan. Kalimat kedua, menjaga kebersihan juga dilakukan oleh para siswa. Ini petugas, sekarang siswa. Dan ide dari kalimat kedua. Selanjutnya, Bapak Ibu guru juga bertanggung jawab. Gagasan di kalimat ini adalah Bapak Ibu guru juga menjaga kebersihan. Keempat, karyawan sekolah juga harus menjaga kebersihan sekolah. Jadi ada 4 petugas kebersihan, yang pertama, yang kedua siswa, yang keempat Bapak Ibu guru, ketiga tadi, yang keempat karyawan sekolah. Terakhir, semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan. Semua. Siapakah semua itu? Ya, yang dari kalimat gagasan pada kalimat pertama sampai kalimat keempat. Dan kalimat terakhir itu adalah kesimpulan. Mulai kalimat pertama itu menjelaskan bagian-bagiannya. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Ya, hasil identifikasinya adalah kalimat pertama hingga kalimat keempat adalah kalimat penjelas. Sedangkan kalimat terakhir juga sebagai kalimat pertama karena mengandung kesimpulan atau kata pokok. Kata pokoknya adalah kewajiban menjaga kebersihan. Kesimpulannya, paragraf ini adalah paragraf induktif. Jadi paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utama dan gagasan pokoknya berada di akhir paragraf. Oke, sekarang kita beralih ke contoh paragraf ketiga, yaitu paragraf campuran. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kalimat dalam paragraf ini. Mari kita cermati. Kalimat pertama, pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Sehingga gagasan pada kalimat ini adalah pendidikan karakter. Nah, lanjut kalimat kedua, pendidikan karakter yang baik. Dengan pendidikan karakter yang baik, anak akan mempunyai fondasi karakter dan mental yang kuat. Masih berbicara tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter akan menjadi fondasi. Ini kalimatnya. Kalimat ketiga, orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter. Hanya sekarang siapa yang berperan? Peran orang tua dan guru dalam pendidikan karakter. Kalimat keempat, jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam mentransfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jelas, jika orang tua dan guru bekerja sama, maka akan terbentuk karakter yang baik, sehingga anak akan mudah mendapatkan ilmu. Ini manfaat dari pendidikan karakter. Terakhir, jadi karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, di kalimat ini ada kata jadi. Jadi ternyata itu merupakan ciri khas bahwa kalimat tersebut adalah kalimat kesimpulan atau penegasan. Jadi
penegasan bahwa pendidikan karakter itu adalah yang utama, persis seperti yang pada kalimat pertama. Sehingga hasil identifikasinya kita tulis. Yang pertama, kalimat pertama dalam paragraf atas adalah mengandung ide pokok. Sedangkan kalimat kedua hingga keempat adalah kalimat penjelas. Dan kalimat terakhir merupakan kesimpulan yang menegaskan kembali gagasan pokok pada kalimat pertama. Itu yang ciri dari paragraf campuran. Kesimpulannya bahwa paragraf ini disebut paragraf campuran. Jadi paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya yang berisi gagasan pokok berada di awal dan akhir paragraf. Kita ke rangkuman. Ciri-ciri paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya mengandung gagasan pokok dan berada di awal paragraf. Kalimat utama menjadi acuan bagi kalimat selanjutnya. Hal ini terlihat dari adanya kata ini, itu, tersebut, dan lain-lain pada kalimat kedua dan selanjutnya. Kalimat kedua dan selanjutnya adalah kalimat pendukung atau penjelas. Yang kedua, paragraf induktif memiliki ciri-ciri kalimat utama yang mengandung ide pokok berada di akhir paragraf. Biasanya berupa kesimpulan dari kalimat-kalimat penjelas sebelumnya. Yang kedua, kalimat awal dan selanjutnya sebelum akhir itu merupakan kalimat penjelas atau kalimat yang memiliki gagasan penjelas pendukung. Dan ketiga, kalimat penjelas biasanya juga mengandung kata-kata yang mengacu pada ide pokok. Bisa saja disebutkan ada kata ini, itu, tersebut, dan lain-lain. Yang ketiga, paragraf campuran. Ciri utamanya kalimat pertama mengandung ide pokok atau gagasan pokok. Kalimat kedua dan selanjutnya merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama. Dan kalimat terakhir itu merupakan kesimpulan dari kalimat-kalimat penjelas atau penegasan kembali dari ide pokok pada kalimat pertama. Nah, dari ini kita sudah belajar mencermati jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada 3. Itu paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis paragraf kedua, yaitu yang dibedakan berdasarkan isi dan tujuannya. Paragraf berdasarkan isi dan tujuannya itu dibagi insya Allah menjadi 5. Apa benar? Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf ini bersifat menceritakan sesuatu secara kronologis. Kronologis itu runtut dari awal sampai akhir. Runtut urut. Ya, seperti bilangan itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Urutan nggak boleh lompat 1, 3, 5, 2 kembali, tidak. Ini narasi. Jadi
diurut. Jenis paragraf ini biasanya banyak dijumpai pada cerpen, novel, ataupun prosa bebas lainnya, prosa bacaan. Yang kedua, paragraf argumentasi. Paragraf ini berisi pandangan dan pendapat atau opini dari sang penulis dan disertai fakta atau bukti-bukti nyata. Biasanya ada kesimpulan pada paragraf ini, akhir paragrafnya. Seperti tadi, jadi dia menggunakan paragraf induktif. Paragraf argumentasi ini biasanya menggunakan jenis paragraf induktif. Tujuan dari paragraf argumentasi adalah untuk mempengaruhi pembaca, supaya pembaca itu sepakat dengan ide atau gagasan dari penulis. Ini nanti hampir sama dengan paragraf yang lainnya, tapi ini hanya untuk mempengaruhi saja, mempengaruhi pendapat orang lain. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf ini biasanya berupa penjelasan, memaparkan fakta-fakta yang ada dan lugas. Biasanya cenderung bersifat ilmiah. Tujuan dari paragraf ini adalah memberikan informasi yang detail, rinci tentang sesuatu. Contoh paragraf posisi biasanya terdapat pada laporan penelitian atau artikel berita. Di contoh artikel berita itu biasanya ada rumusnya itu 5W1H, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut adik Simba. Jadi ada 5 informasi langsung yang dituliskan dalam artikel berita. Lanjut, paragraf keempat, yaitu paragraf persuasi. Mirip paragraf argumentasi. Paragraf persuasi itu juga menampilkan pendapat dari sang penulis terhadap suatu informasi. Hanya di sini lebih pada mengajak pembaca supaya mengikuti pendapat dari penulis tersebut. Biasanya mengandung kata-kata ajakan atau himbauan seperti ayo dan mari. Biasanya paragraf ini terdapat pada pamflet-pamflet yang berkaitan dengan cuci tangan, kesehatan, dan lain-lain. Lanjut, paragraf kelima, yaitu paragraf deskripsi. Paragraf ini berisi gambaran lengkap dari suatu objek dan disusun dalam kalimat-kalimat. Tujuan dari paragraf ini agar pembacanya dapat membayangkan atau ikut serta merasakan, seolah-olah pembaca itu dapat melihat, mendengar, ataupun mencecap objek yang dijelaskan. Misal, paragraf ini biasanya berada di bacaan-bacaan tentang ulasan makanan. Penulis akan menceritakan mulai awal apa saja bahannya, kemudian bagaimana caranya, rasanya itu seperti apa, itu akan dijelaskan secara rinci. Tingkat asinnya, pedesnya, itu akan digambarkan. Itu yang disebut paragraf deskripsi. Nih, ada 5 paragraf. Materi ini akan kalian pelajari di kelas 5. Nah, untuk materi
ini sampai di sini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuh kepada orang tua, dan biasakan membaca. Sampai jumpa pada